Survei itu kan nggak tahu di mana lumbungnya Pak Anies, Pak Muhaimin. Ya itu nanti ada perencanaan di tempat-tempat tersebut. Dan yang ketiga, ini kan sedang ramai isu soal kecurangan pemilu. Dari Timnas Nasional sendiri menanggapnya seperti apa? Apakah sudah ada? Kapten-kaptennya adalah seorang pengusaha dengan background seperti itu. Bagaimana strategi Bapak ataupun Setiap provinsi, ya 30 provinsi. Jadi beliau ini adalah kepala tim internasional. Ya. Jadi itu untuk memantau hal-hal tersebut. Mudah-mudahan dengan pantauan tersebut kita bisa melaksanakan pemilu dengan baik, fair dan aman. jadi yang namanya data Ya, kelihatan. Ya, kelihatannya begitu nanti. Kelihatannya begitu. Jadi mulai sekarang sudah tim pemenangan atau disebutnya tim nasional Amin ini yang mendukung dalam rangka pemenangan sampai kampanye. Kira-kira begitu. Apakah sudah ada daerah-daerah menjadi prioritas yang dipakai? Oh itu belum, cuman kan kita tahu lah dari hasil survei itu kan nggak tahu di mana lumbungnya Pak Anies, Pak Muhaimin. Ya itu nanti ada perencanaan di tempat-tempat tersebut sudah dipetakan. Jadi Jakarta, apa Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur pastilah itu kan ada kaitan di situ. Ya kita berusaha, ya kan kita berusaha untuk katakan menggait lah masa-masa di situ dengan tentunya dengan program-program yang disampaikan Pak Anies, Pak Muhaimin ini insya Allah bisa menggait masyarakat di situ. Ya tentang perubahan, saya yakin lah generasi milenial pasti pengen lah perubahan untuk yang lebih baik dan menjangkau semua. apa yang dijanjikan untuk para milenial Pak sekarang nanti pemenangan? Itu kan sudah disampaikan oleh coachnya itu kan. Kalau milenial itu apa? Kesempatan kerja yang bisa gampang ya kan. Kemudian kesehatan, harga terjangkau, perumahan itu sudah disampaikan oleh Pak Anies sama Pak Muhaimin. Jadi itu saya pikir nggak ada yang baru. Tinggal bagaimana strategi kita untuk menggait masyarakat ini supaya bisa benar-benar memilih pasangan Amin. Dah cukup ya? Tutup. Terima kasih Pak. Oh, iya. Timnas ini membutuhkan sosok militer untuk menjadi kapten timnas. Lalu yang kedua nanti kan ada pengambilan nomor urut. Nah nanti apakah ada rangkaian acara seperti arak-arakan dan harapannya mendapatkan nomor urut berapa? Dan yang ketiga ini kan sedang ramai isu soal kecurangan pemilu. Dari Timnas Nasional sendiri menanggapnya seperti apa? Apakah sudah ada antisipasi terkait dengan hal itu? Terima kasih. Jadi Bapak Saudi ini kita pilih karena beliau memiliki kemampuan kepemimpinan yang amat baik, memiliki kemampuan manajerial yang amat baik, kombinasi leadership dan manajerial. Dan kita ingin agar ketua ini atau kapten ini benar-benar bisa mengelola semua sumber daya yang kita miliki, bekerja yang efisien, efektif, mencapai tujuan. Jadi beliau punya pengalaman di dalam kegiatan pengelolaan SAR, punya pengalaman di dalam memimpin yang deretannya panjang. Kalau Anda lihat di CV-nya itu pengalaman kepemimpinannya panjang, bisa hampir semua tempat menjadi pemimpin. Kemudian beliau juga mengerti tentang bagaimana mengelola organisasi yang cukup besar. Dan itulah sebabnya pilihannya jatuh kepada Pak Saudi. Dan kita berharap dengan pengalaman yang beliau miliki, berharap dengan jaringan yang beliau miliki, akan punya kontribusi yang sangat besar di dalam tujuan pemenangan ini. Itu ya. Kemudian soal Siapkan mengatasi kecurangan. Saya rasa yang disampaikan oleh Pak Cawapres tadi benar-benar. Yuk kita lakukan pengawasan partisipatif semesta. Seluruh rakyat ikut mengawasi, ikut memonitor. Setiap HP adalah pengawas kampanye. Setiap HP adalah pengawas pemilu.
dan setiap HP itu adalah keterlibatan kita, tanggung jawab kita. Jadi saya mengajak kepada semua untuk ikut mengawasi supaya pertandingan ini berjalan dengan fair, dan kita semua menginginkan ketika hasil nanti keluar maka hasilnya diterima oleh semua dengan baik karena pertandingannya sportif. Pertandingan sportif itu semua akan terima hasil dengan baik. Lalu terkait nomor urut, ya kita berharap kalau bukan 1, 2 ya 3. Kalau nggak 3 ya 2, kalau nggak 2 ya 1. Harapannya apa? Yang buat kita paling penting itu bukan nomornya, soalnya urutannya menang. Gitu. Kita urutannya nanti. Ada rangkaian acara. Oh, rangkaian tidak, kami sederhana saja. Kita tidak ada rangkaian khusus. Dan ini bukan bagian aktivitas kampanye juga, jadi kita sederhana saja, tidak apa. Hanya jajaran tim kita aja dengan seluruh pimpinan-pimpinan partai dan tim pemenangan. Oke, cukup ya. Nah, satu lagi mungkin. Silakan. Selamat pagi Mas Anies dan timnas pemenangan Amin. Saya Santi Dewi dari Daily Times. Saya punya 2 pertanyaan Mas Anies. Yang pertama, selain dugaan praktek kecurangan yang juga saat ini gencar disuarakan dari lembaga survei itu adalah pemilu 1 putaran gitu. Jadi padahal kan 3 pasangan seharusnya bisa terbuka 2 putaran gitu. Dari Mas Anies, apakah ini termasuk penggiringan opini agar hanya terjadi 1 putaran gitu? Kemudian yang kedua, ini kan ada 12 co-captain ya Mas Anies. Pembagian tugasnya itu seperti apa? Apakah menangani masing-masing bidang khusus atau seperti apa? Terima kasih. Ya, ada bidangnya masing-masing. Ada bidangnya, sudah ada unsur-unsur yang di cover banyak sekali. Jadi nanti ketika kalau secara internal semuanya sudah tahu apa-apa saja yang menjadi bidangnya, ada coverage-nya banyak sekali. Nanti tentu secara tertulis akan disampaikan bidang-bidangnya. Kedua, soal 1 putaran, amin kita. Kita 1 putaran, amin. Amin 1 putaran. Amin. Penggiringan opini itu maksudnya apa gitu ya? Kita amin aja kalau ada gitu ya. Dah. Ini yang satu beliau menunjuk saya dari awal. Oh baik, makasih Pak. Izin bela Pak dari CNN TV. Bapak ini untuk Pak berkapten timnas nih Pak. Ini kan kalau kita melihat koalisi tadi ini kapten-kaptennya adalah seorang pengusaha dengan background seperti itu. Bagaimana strategi Bapak ataupun Bapak yakinkah akan bisa memenangkan timnas Amin ini untuk kedepannya untuk pilpres? Amin. Strategi ini bagaimana Pak? Mungkin dari kapten dulu. Tidak percaya mas sekali. Terima kasih Pak Bunda ya. Jadi coach saja percaya sama saya. Masa saya nggak yakin? Apalagi ada co-captain yang hebat-hebat ini. Ya, jadi kalau saya strateginya mudah saja. Jadi apa yang sudah ditunjuk oleh coach ini orang-orang yang hebat. Jadi harapannya masyarakat, terutama milenial itu mengetahui itu, sehingga ingin memilih Pak Anies. Yang kedua, kita mengkoordinir semua relawan, ya, semua relawan untuk menjadi saksi. Supaya tadi yang disampaikan cawapres itu bahwa pemilu ini supaya jujur dan adil, diawasi. Jadi itu strategi kita, nggak muluk-muluk. Yang penting kita jangkau semua, ya, tidak ada membeda-bedakan. Itu saja Pak. Mantap Ini nih. boardnya udah dipakai buat nulis strategi. Oh, gini, dan saya bahkan bahwa jam terbang di kepemimpinan yang panjang itulah kata kuncinya. Jam terbang kepemimpinan. Karena ini soal kepemimpinan. Ini bukan sektor. Dan beliau membawa itu, dan semua yang di belakang sini adalah pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing. Semua yang di sini kalau Anda perhatikan, ini tidak ada yang karbitan di sini. Terus sekali, semuanya adalah orang-orang dengan rekam jejak sejak muda hingga sekarang. Tidak ada. Semuanya adalah orang-orang yang punya. Dan Republik ini berhak mendapatkan orang-orang terbaik di bidangnya. Begini, ketika kami menghormati rakyat, maka caranya dengan memberikan yang terbaik kepada rakyat. Itu cara menghormati rakyat.
Kalau kita menawarkan orang-orang dengan rekam jejak, artinya apa? Saya menghormati rakyat. Karena rakyat membutuhkan orang-orang dengan rekam jejak, dengan prestasi yang panjang, bukan dadakan. Itu cara kita menghormati rakyat. Dan di situ menunjukkan bahwa kita sedang berjuang untuk perubahan. Kita berjuang untuk Indonesia yang berubah. Amin. Cukup kan Pak? Ya, terima kasih. Cukup. Pak Sauki ini kan penerbang F-16 lagi. Pasti dalam menentukan sasaran pasti akurat. Presisi, akurat, dan lawan harus tumbang.